Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah. Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Ikhlas Purnirwana Cilodong yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kami haturkan, kami taqabbalallahu minna wa minkum wa salihu a'malana wa a'malakum wa siyamana wa siyamakum. Dan kesempatan yang indah pada pagi hari ini ba'dal fajr, kita masih berada di suasana Syawal, di akhir-akhir Syawal, dalam satu tema kajian yang bertajuk maksiat adalah sumber dari penyakit. Maksiat adalah sumber dari penyakit. Perlu Anda ketahui, kita tadabburi bersama, kadang diri kita tertipu dengan urusan dunia. Diri kita kadang melalaikan masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara manusia enggak percaya ditimbulkan karena dosa dan maksiat kita. Mana orang enggak percaya bumi muncul karena sebenarnya dosa kita. Kita stuck dengan teori dunia. Contoh, ketika ada mereka stuck di teori tsunami itu karena pergeseran lapisan bumi, tektonik. Tsunami itu karena letusan gunung vulkanik. Hanya stuck di sini. Karena longsor, menebang pohon karena oknum. Begitu pula gempa bumi di Cianjur, di Lombok, yang bergetar, pergeseran, ada epicentrumnya dan lain sebagainya. Begitu pula angin puting beliung, likuifaksi, karena pergeseran di bawah dan seterusnya, dengan sebanyak teori-teori yang mereka sampaikan. Begitu pula musim wabah pandemi, mereka mengatakan ini karena makar atau sebagian manusia yang punya niat jahat. Ada yang mengatakan ini karena mereka-mereka yang makan binatang buas seperti kelelawar dan ular. Ada yang mengatakan lagi dan seterusnya teori-teori dari teori yang mereka sampaikan, tapi mereka lupa. Teori kayak apapun modelnya, mereka lupa dengan kehendak Allah. Baik itu karena perbuatan manusia dan karena efek dari alam, tapi mereka lupa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang alami yang dari kehendak Allah. Bencana, musibah, terhimpitnya kondisi ekonomi, itu enggak luput dari kehendak Allah. Cinta dari Allah yang perlu kita buka. Isinya apa? Ternyata banyak di antara manusia yang sudah meninggalkan syariat Islam. Ternyata banyak manusia yang melakukan kesyirikan. Ternyata banyak manusia yang sudah murtad. Ternyata banyak manusia yang melakukan perjudian. Ternyata banyak manusia yang melakukan hubungan sesama jenis. Ternyata banyak manusia yang melakukan kawin kontrak. Ternyata manusia yang mengkonsumsi, seterusnya. Demikian kita geser sekarang. Orang yang sakit ada kena infeksi virus.
ada yang karena bakteri, ada yang karena jamur, ada yang karena patogen, ada yang orang kena kencing manis, ada yang orang kena gagal ginjal, gagal jantung, ada yang prostat, ada yang kanker rahim, ada yang mandul, lama nggak punya anak. Setelah dicek hasil labnya, ada yang asam urat tinggi, kolesterol tinggi, kekentalan darah tinggi, gula darahnya tinggi. Nah, ini sekali lagi sama kayak teori alam tadi, ini hanya pembahasan dunia. Tapi ada hal yang diinginkan di sini. Kenapa Allah berikan penyakit? Kenapa Allah berikan bencana, musibah? Nggak luput dari 3 hal. Yang pertama, karena kelalaian kita. Dikasih nikmat sehat, laki-lakinya nggak sholat di masjid, malah kaki masjid. Habis waktu untuk yang touring, yang hiking, yang trekking, yang fishing, mancing kemana kesana kemari, yang sibuk ngopi, ngobrol, ya sibuk perkara mubah, masih belum sibuk perkara maksiat. Nikmat sehat dilalaikan, dikasih penyakit, biar dia nggak lalai lagi. Yang kedua, disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili 3 hikmah ini. Yang kedua adalah untuk menggugurkan dosa dia. Ada orang sakit karena dosa dia. Tadi karena lalai. Yang berikutnya karena dosa. Makanya maksiat, banyak sekali perbuatan maksiat, dia sumber penyakit-penyakit, penyakit banyak. Banyak sekali kalau kita ambil contohnya, subhanallah, nggak bisa kita hitung. Ya, nggak bisa kita hitung sebagaimana wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau Anda mencoba menghitung nikmat Allah, nggak bisa menghitung. Sebaliknya, efek orang yang kufur nikmat, Anda juga bakal lihat. Ya, banyak sekali orang yang kufur nikmat. Dikasih nikmat sehat, dia kufur nikmat. Nah, makanya Anda perhatikan dalam banyak setelah dianjurkan untuk makan, minum, ya, berikutnya apa? Allah sebutkan apa? Wa'malu salih. Inni bima ta'maluna alim. Ini contoh satu ayat yang menunjukkan setelah makan minum kita disuruh beramal saleh. Makan minum banyak di antara kita bermaksiat. Berikutnya ayat yang lain, washkuru lillahi ya'budun. Setelah urusan makan, berikutnya apa? Bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian termasuk hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah semata. Ya, kalau kita nggak termasuk hamba Allah yang tidak beribadah kepada Allah semata, ya sudah, habis makan nggak usah bersyukur. Rukun syukur ada 3. Pertama, asana bil lisan, dengan lisan. Ucapkan terus, menunjukkan syukur Anda dengan alhamdulillah. Kemudian al-amal bil jawarih. Selepas makan, beramal soleh, bukan berbuat maksiat. Yang berikutnya, selepas makan, apa? Al-i'tiraf bil qalb. Akui dengan hati, semua makanan ini nikmatnya dari Allah. Bukan karena kita rajin bekerja, bukan. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa setelah makan, kamani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, rezeki ini, bukan dari daya dan upaya dariku, tapi apa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akui dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyakit, musibah, bencana juga untuk gugurin dosa kita. Anda bakal sering dikasih penyakit. Ada di antara kita bermaksiat, berdosa, dikasih penyakit. Sampai dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika ditanya kenapa terjadi wabah, beliau katakan kapan wabah terjadi? Zina wa fashu al-fawahish. Kalau zina sudah merajalela, kalau sudah perbuatan keji merajalela, saat itu bakal dimunculkan wabah. Jadi jangan heran setelah pandemi Covid akan muncul wabah lagi. Kapan? Kalau kita dapati sekitar kita lagi banyak zina lagi. Lagi banyak lagi ya orang-orang yang hubungan sesama jenis lagi. Akan banyak lagi orang-orang yang kawin kontrak lagi. Akan dimunculkan zina. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah
bersabda, suatu zaman akan muncul nanti di akhir zaman al-khasaf, bumi ditenggelamkan. Ya. Kemudian apa? Al-qadhaf, lempar dari langit, dijatuhkan ke bumi. Termasuk teori kerikil-kerikil rajam penghuni bumi yang banyak berbuat maksiat. Kemudian al-masah, orang yang dirubah wujudnya menjadi hewan. Dalam riwayat az-zalazil, gempa bumi. Karena saking takutnya sahabat, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, mata takunu dzalik?" Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Dalam riwayat, ya, kalau mereka menghalalkan zina dan mereka menghalalkan alat musik. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya idza kafura al-qainat, jikalau biduanita sudah merajalela. Sekarang bukan biduanita, biduawan juga banyak. Laki-laki bahkan jadi di zaman hadis ini, hadis mau dikemanakan hadis. Kemudian alat-alat musik sudah merajalela. Al-khumur, kalau sudah yang segala sesuatu yang memabukkan dikonsumsi, saat itu bakal bermunculan seperti ini. Nah, musibah, penyakit, kenapa? Banyak sumbernya karena maksiat. Kita dikasih bencana, kita dikasih penyakit, terus sebagai seorang yang beriman, sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya, la yazalu al-bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa mali wa waladih hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa orang yang beriman akan dikasih oleh anak dia, jiwa dia, sampai kapan? Sampai dia menghadap Allah tanpa dosa. Makanya penyakit pada diri kita untuk gugurkan dosa kita. Tapi jangan berharap sakit seumur hidup biar gak punya dosa. Yang ekstrem kanan sakit terus, itu bukan terpuji. Berarti dia gak jaga amanah sehat. Karena juga akan dihisap amanah sehat ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di kemudian hari akan ditanya tentang nikmat, termasuk nikmat sehat, kata Ibnu Qayyim. Juga di padang mahsyar akan ditanya nanti, alam nusihha laka jismak, bukan katalah ku jadikan pada kalian tubuh yang sehat. Kalau anda sering sakit, bakal dihisap. Nabi sakit, tapi nggak sering sakit. Nah, sakitnya Nabi bukan untuk menggugurkan dosa. Sakitnya Nabi bukan karena lalai. Sakitnya Nabi untuk manfaat faedah yang ketiga, yaitu mengangkat derajat beliau. Bukan karena lalai atau gugurin dosa, tapi untuk mengangkat derajat. Nabi Yunus alaihissalam setelah dimuntahkan ikan paus, ya, bukan karena dosa dan lalai, tapi mengangkat derajat dia. Ya, Nabi Yakub alaihissalam matanya buta, bukan untuk apa? Bukan untuk gugurin dosa dia, lalai, tapi untuk mengangkat derajatnya. Dan demikian ada di antara manusia sakit bukan karena gugurin dosa dia, tapi bisa jadi untuk mengangkat derajatnya. Jadi apa? Bisa kita langsung memvonis apa? Ini orang sakit nih karena gugurin dosa dia. Yang ini apa? Karena dia lalai. Anak kita nggak boleh suudzon. Tapi kita juga boleh, ya, kami sebagai terapis, kadang kami gali apa? Perbuatan dosa yang dilakukan, yang itu adalah aib dia, dan agar apa? Menyadarkan diri dia. Seperti tadi malam kami dapati ada seorang wanita yang lama tidak kunjung menikah. Ya, lama nggak kunjung menikah, dan penyakitnya penyakit dia berkepanjangan terkait rahimnya, terkait payudaranya. Usut punya usut, pola makan nggak terlalu melihat apa penyebabnya, kayaknya sepertinya bukan pola makan. Usut punya usut terkait dengan psikisnya, dia nggak ada dendam, nggak ada sedih, nggak marah. Ternyata setelah pembicaraan sekitar 15 menit, baru pekerjaannya kerja di mana, Bu? Ternyata kerja di kantor ribawi. Nah, berarti di sini penyebabnya. Ini contoh rahimahumullah jami'an. Kadang kita pakai hal ini untuk apa? Untuk mengingatkan diri dia.
Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Jadi 3 hal ini untuk mengingatkan yang lalai, untuk menggugurkan dosa, dan untuk mengangkat derajat. Kalau fikir Allah, sekali lagi kalau kita tadabburi hal ini, banyak sekali ya maksiat sumber dari penyakit. Maksiat menimbulkan penyakit dan termasuk sebab penyakit terbesar dari penyakit hati dan badan. Penyakit hati dan badan. Orang yang berbuat maksiat akan menimbulkan penyakit hati, ima penyakit hati yang hissi, betul-betul penyakit hati yang artinya jantung, atau penyakit hati maknawi yang berupa iman. Gara-gara maksiat, hatinya jadi sakit. Nah, imannya berpenyakit. Juga akan berdampak kepada badan. Kalau hati sakit, seluruh badan ikut sakit. Makanya disebutkan Ra'isul Adwi, kata Suyuti rahimahullah ta'ala, pemimpin semua organ itu adalah jantung, dalam kurung hati, ya, bukan otak, tapi jantung. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ala inna fi al-jasadi mudghah, di dalam tubuh itu ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Kalau gumpalan daging ini rusak, ala wahya al-qalb, gumpalan daging itu adalah jantung dalam kurung hati. Juga maksiat apa? Tajlibu al-humum. Perbuatan maksiat akan menyebabkan Anda sering apa? Gundah gulana, sering sedih. Sebaliknya, sering marah. Gara-gara kita berbuat maksiat, tiba-tiba kita mengalami kesedihan. Ya, sebaliknya marah. Jangankan berbuat maksiat, Anda bertakwa saja sama setan diserang dengan amarah dan sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, punya orang yang bertakwa, jikalau dia diserang oleh gerombolan setan, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali istiqomah. Dia akan kembali tahu salahnya. Anda bayangkan dalam ayat ini, yaitu bahwasanya orang-orang takwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, idza massahum, itu serangan dengan pikiran-pikiran, dengan bisikan-bisikan. Dan disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam ayat ini, disebutkan serangannya berupa apa? Bil ghadab wal gham wal hazan. Apa? Amarah dan kesedihan. Ya. Dan kita lihat orang yang bertakwa aja diserang, apalagi yang berbuat maksiat. Bentengnya bahkan lebih lemah dan akan menyebabkan maksiat. Turithu adh-dhiq fi sadr, akan menyebabkan dada Anda terasa sesak. Berapa banyak kami dapati orang sesak nafas, juga sampai pakai apa? Ventolin spray. Ada yang sesak nafas asma, ada yang sesak ngap, ada yang kami dapati batuk. Sampai tadi malam juga persis kami dapati ujung-ujungnya ada hati dia yang sedang dirasakan sesak, berdampak kepada paru-paru. Nah, Allah, dan ini sering diremehkan oleh manusia. Asma murni karena apa? Karena penyempitan nafas. Batuk murni penyempitan nafas. Dan subhanallah, ajaib wal gharaib, ketika kami anjurkan dia terapi baca surat Al-Baqarah, ya, kemudian baca Al-Quran dengan artinya, jauhi emosi, amarah dan sedih, jauhi semua maksiat. Ada Allah yang sebelumnya dia kena asma 30 tahun, dari kecilnya sampai jadi titel seorang wanita, ibu-ibu, dengan izin
Allah, kata mertua dan suaminya, nggak ada lagi asma. Nggak ada lagi asma. Kita apa? Fokusnya apa? Teori dunia. Pemeriksaan lab menunjukkan ini dan itu. Ronsen menunjukkan ada gangguan ini dan itu. Misalkan, ini fokus kadang manusia dunia, tapi nggak diraba maknawinya. Ada apa dia? Apakah dia sesek karena stres? Apakah dia sesek karena marah? Apa dia sesek karena sakit mah? Apakah dia sesek karena mungkin ada istilah infeksi dan lain sebagainya? Tapi lihat, medis apa non medis, Al-Quran jadi obat. Kadang orang mengira Al-Quran itu hanya untuk kesurupan, hanya untuk kena sihir. Subhanallah, Al-Quran ini apa? Allah sudah sebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa. Allah tidak berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa ilaj, ma huwa dawa. Allah pilih kata. Ini termasuk apa? Ijazu al-fadhil Qur'an. Mukjizat dari pilihan lafaz Al-Quran. Allah nggak pilih dawa, ilaj. Allah pilih syifa. Kenapa? Yang diinginkan oleh Allah, kata Ibnu Qayyim, syifa tam, pengobatan yang sempurna, yang tidak menyisakan penyakit. Ya Rabb. Nah, semakin Anda faham Al-Quran, semakin mentadabburi, Anda semakin yakin. Al-Quran, mereka bilang ketika kami sebutkan kajian tentang Ain itu hoax. Nah, sihir itu nggak ada. Ya, serangan jin, bisikan setan itu nggak ada. Ini semua murni virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Nah, rahimahumullah, kenapa? Karena dunia sudah menguasai ilmu mereka. Kadang ada manusia belajar ilmu tinggi-tinggi, ya, ujungnya apa? Nggak percaya dengan urusan gaib. Nggak percaya sihir, nggak percaya ada ilmu perdukunan, nggak percaya ada setan, nggak percaya setan nyerang tubuh manusia, bikin penyakit, nggak percaya. Sampai subhanallah kami dapati berkali-kali wanita nggak hamil-hamil, memang teorinya apa? Ovariumnya kecil, tuba falopinya sempit, dia sudah usia 40 tahun karena lama nggak menikah, jadi tuba falopi sempit. Nggak ada unsur yang lain. Ini kasusnya memang nampak medis. Ternyata pertanyaan kami apa? Ibu ada riwayat nggak ketika masih dulu usia masih kecil atau muda sering ada riwayat indigo? Iya, Tat. Sering mimpi buruk nggak? Iya, Tat. Sering didatengin laki-laki. Nah, wah, subhanallah, ini sebenarnya jadi apa? Sebagai suspek diagnos, different diagnos. Studi banding diagnosa kita, medis ada non medis. Ternyata jin nasab juga bisa bikin orang lama nggak dapat jodoh. Jodoh di sisi Allah, takdir. Tapi ada mawani, penghambat jodoh untuk cepat menikah. Jodoh sudah ditetapkan dan Allah juga sudah tetapkan apa penghalangnya. Ada karena jin, Allah juga tahu. Nah, dan itu sudah ada dalam catatan takdir. Sampai kapan dia bakal sembuh berobat kalau sudah cocok? Ini penyebabnya dihilangkan. Lama nggak dapat jodoh. Ketika menikah, mandul. Ketika sudah dapat anak, sampai tadi malam kami dapati berkali-kali keguguran. Ini juga makarnya jin. Setelah diruqyah total, subhanallah, sampai selamat ada yang bisa hamil. Nah, Pak, ini kasus ini kadang apa? Dijuluki sama manusia apa? Itu teori halu. Kata mereka teori halusinasi. Kata mereka ini perkara nggak benar. Nah, subhanallah, karena kita lihat kadang sekali kasus kita mendapati kasus pasien, sekali penanganan tadi malam 40 orang, kemarin sebelumnya bisa 50 orang, satu hari bisa 100 orang. Ya, dan kita lihat dari sini kita ritmenya bisa kelihatan. Kayak konsultasi semalam 7 orang pertama kasusnya sama, promil.
Dan kasusnya sama. Ya, non medis. Dari mimpinya, ketika ibadah dia nggak nyaman, nggak bisa khusyuk, baca Al-Quran berat. Ini harusnya jadi apa? Jadi data dan anamnesa. Sebelum mendiagnosa juga jadi bahan anamnesa. Karena ternyata banyak kasus seperti ini juga boleh kita tutup mata. Ternyata apa? Ada. Nah ini rahimahumullah jami'an. Berikutnya, perbuatan maksiat tufsidu al-ma'ayish. Maksiat itu akan merusak apa? Mata pencaharian kita. Rezeki jadi sempit. Suami istri tengkar terus. Anak banyak yang makar kepada bapaknya. Nah, sampai juga kami dapat tadi malam ada seorang wanita, contoh, seorang wanita punya riwayat melakukan ritual kesyirikan. Pak anak-anaknya ketika wanita sudah usia senja ini, si ibu ini, anaknya pada nggak mau deket. Ada yang satu anaknya murtad. Ada yang satu anaknya pernah kami dapati di daerah Jakarta jadi dukun. Ada yang anaknya hobinya zina. Ada yang anaknya betul-betul makar sama orang tua. Lihat. Perbuatan maksiat, ini termasuk kesyirikan. Juga berdampak kepada apa? Hubungan yang retak, penyakit, bencana, musibah pada diri dia, kalau itu keluarga. Dan kalau dilakukan maksiat ini sudah merata, Allah kasih bencana di daerah tersebut. Nah, ini harus kita tadabburi sebagai surat cinta dari Allah, biar orang yang sakit taubat, biar orang kena bencana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah menjelaskan hal yang seperti ini. Al-ma'asi qad tadhhar ajilan wa ajilan. Perbuatan maksiat akan dinampakkan efeknya pada diri kita ima ajilan. Habis maksiat langsung kena. Au ajilan. Atau nanti ditunda. Sebagai apa? Istidraj. Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda lihat dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang dia senangi, dia cintai, tapi dia terus berbuat maksiat. Itu namanya istidraj. Dia berbuat maksiat tapi nggak dikasih efek. Mana katanya maksiat menimbulkan efek? Buktinya saya sehat-sehat saja. Saya muslim tapi saya nggak pernah puasa. Buktinya saya sehat kok. Nah, ini kami sering mabuk. Kami sering, naudzubillah, sering zina. Kami melakukan maksiat. Tapi non-muslim, buktinya usia kami bisa 90 tahun, 100 tahun. Lah kenapa kalian orang muslim 70 tahun maksimalnya udah meninggal? Banyak kafir. Kenapa kami jarang kena gempa bumi? Ini sempat kami dengar teman kami dari Perancis waktu itu, dia mu'alaf baru masuk Islam. Kenapa negeri kalian muslim kena gempa bumi terus, bencana terus? Tapi negeri kami nggak pernah, jarang sekali. Nah, ini kadang apa? Perbuatan nanti efeknya, efek dari maksiat ditunda Subhanahu wa ta'ala. Imma ditunda nanti sebelum dia wafat, sebelum dia mati, atau nanti sebelum hari kiamat ditegakkan, atau di dunia dia nggak dikasih, tapi di alam kubur disiapin untuk dia. Di padang mahsyar dia dipersulit. Nah, dan seterusnya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Juga di antaranya efek dari maksiat al-wahsyah bainal 'abd wa rabbih. Efek dari maksiat akan timbul apa? Sifat liar pada diri dia. Antara siapa? Antara dia dengan Allah, antara dia dengan manusia. Hablum minallah rusak. Baca Al-Quran gak betah. Lihat HP berjam-jam. Baru baca Al-Quran berapa ayat nguap, sendawa, matanya ngeblur. Jangan dipikir itu bukan gangguan setan. Kentut terus. Pengen BAK, pengen BAB, pengen lihat HP lagi, pengen makan, pengen minum, pengen cepat Al-Quran ditaruh. Makanya Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah."
Kalau Anda baca Al-Quran, isti'adzalah. Kenapa? Karena setan nggak suka, setan nggak ridho Anda baca Al-Quran. Nah, ini rahmatullah, timbul wahsyah. Mau sholat itu dibikin nggak khusyuk terus. Sholat malam berat. Hati-hati kalau ada masih di antara kita sering dengan sengaja meninggalkan sholat malam. Ya, sering sengaja meninggalkan sholat malam. Di antaranya wasiat Imam Ahmad dinukilkan oleh Syekh kami, ya, man taraka ya qiyamal lail amdan fa fihi nifaq. Barang siapa meninggalkan sholat malam dengan sengaja, pada hatinya masih ada biji kemunafikan. Kenapa demikian? Allah turun ke langit dunia. Ya, Allah turun ke langit dunia fi thuluthil akhir. Ya, minal lail. Apa? Allah turun nyari hambanya yang bangun di mana? Man yad'uni fa astajibalah. Ini janji Allah. Barang siapa berdoa, pasti kukabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa minta, pasti kuberi. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa mohon ampun, pasti ku ampuni. Janji Allah. Nah, kemudian apa? Mau datangi majelis ilmu, berat. Kadang gengsi. Ustadznya masih kecil kok. Ustadznya masih kemarin sore lah. Aku usia 60 tahun, 65 tahun. Kadang ada yang datang ke majelis ilmu, saking kuatnya serangan mereka, kami sering dapati, mau datang majelis ilmu, sampai ada yang kepreset, jatuh, ada yang sampai subhanallah kecelakaan. Pernah kami kajian di Bekasi, di masjid yang sama berulang-ulang, kadang di masjid yang lain, sampai DKM-nya bingung. Kalau mau kajian untuk merilis hati, kajian untuk muhasabah, itu subhanallah imam sinyal, beberapa HP live sampai putus. Mic sampai mati semua putus. Demi Allah kami udah siapin tadi, heran. Sampai ada teman-teman kami mengadakan acara daurah ruqyah. Itu subhanallah atapnya ballroom jatuh. Jangan dipikir mereka nggak punya makar. Sampai di sebagai diagnosa kami, anamnesa kami untuk menentukan diagnosa medis dan non medis. Sampai kadang sering kami tanya, ada nggak seperti orang jalan di atap? Ada nggak seperti dentuman keras di atap? Kita memang kadang tanya penyakit, tanya pola makannya gimana, ada penyakit keturunan enggak, ada riwayat penyakit sebelumnya enggak, Anda tinggal di mana, cuacanya seperti apa, tubuh Anda panas apa tubuh Anda dingin, tensi Anda berapa, ini kita pakai semua. Tapi yang ini juga dipakai. Kenapa? Karena mereka serangannya nyata. Sampai bikin orang bisa meninggal. Sampai bikin orang wafat. Ya. Jangan dipikir setan nggak bikin orang itu sampai mati. Bisa. Kalau benteng kita semakin lemah, serangan semakin kuat, dia bisa bikin sampai orang itu meninggal serangan mereka. Nah, jadi apa? Jangan dianggap ini tabu atau perkara mistis atau itu perkara yang nggak perlu kita kupas. Nggak perlu. Justru non medis kami dapati lebih banyak daripada murni medisnya. Nah, kemudian al-wahsyah bainahu wa bainallah, timbul sifat liar. Dia kalau dinasihatin marah. Ya, dinasihatin bentak-bentak. Enggak terima. Nah, juga wahsyah bainahu wa bainan nas. Hablum minan nas juga demikian. Ini sering tengkar suami istri. Ya, hubungannya dia jelek. Suka ghibah, suka namimah, suka hasad, suka mencela, suka memaki. Nah, maka ini sudah termasuk apa? Efek dari maksiat. Wa dhulmatul qalb, dan kegelapan hatinya sudah menguasai diri dia. Hati aslinya putih. Ketika ada maksiat, tinta diteteskan ke yang putih. Semakin banyak maksiat, tinta putihnya semakin banyak. Kalau dia terus melakukan maksiat, nggak segera sadar, karena sebagaimana disebutkan, al-ma'siyah turithu al-ma'siyah ba'daha. Perbuatan maksiat akan mengantarkan perbuatan maksiat setelahnya. Kama yurithu al-khair khair ba'daha.
Sebagaimana perbuatan baik akan melahirkan kebaikan setelahnya. Wal maksiyah baridatul kufur. Perbuatan maksiat akan mengantarkan sampai dia murtad, sampai dia kafir. Hati yang hitam nggak segera istighfar, nggak segera sadar, nggak segera tobat, nggak segera ikut kajian, nggak segera baca Al-Quran, nggak segera mendatangi ketaatan Allah, sholatnya dan lain sebagainya. Lama-lama hitam tadi nggak tersisa satu cahaya putih pun, saat itulah dia bakal hati yang mati, hati yang sudah nggak ada cahaya iman sama sekali. Al-maksiyat itu apa? Sababu raisi fi syu'umil bala. Karena maksiat itu sebab dari apa? Semua bala, musibah, penyakit, bencana. Maksiat. Jadi orang muslim harus fokus, sadar, mawas diri, ada apa dengan saya? Sakit saya. Dan kita nggak boleh apa? Langsung suudzon kepada orang yang sakit. Ini pasti ada dosa yang dia lakukan nih, sehingga dia dikasih penyakit sama Allah. Nggak semua itu juga. Karena ada yang ingin diangkat derajatnya. Jadi tetap nggak boleh suudzon. Tapi kalau ingin menggali sebagai terapis, perlu menggali dari sisi ini juga, barangkali ada yang perlu dilepas dari maksiatnya. Maksiat ini akan nampak asarnya, efeknya, pengaruhnya bagi kesehatan dan fisiknya seorang hamba, efek bagi kehidupan dia, efek kejiwaan berpengaruh. Gara-gara maksiat bisa sedih, sebaliknya bisa gampang marah. Dan juga perlu diperhatikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang menimpa Anda, musibah itu termasuk bencana, termasuk penyakit, malapetaka, ya. Tidaklah musibah yang menimpa diri Anda kecuali karena perbuatan dosa Anda. Dan Allah mengampuni dosa yang begitu banyak. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 30. Bahkan orang yang berbuat maksiat menyebabkan selain dzulmatul qalb, akan menyebabkan apa? Dzulmatul wajh. Selain hati tadi jadi gelap, wajah pun ikut gelap. Anda lihat orang yang rajin buat maksiat, cahayanya, al-bahjah, bahnya, cahaya dia, cahaya iman dia bakal redup dan lama-lama bakal hilang. Bagaimana orang yang wajahnya gelap? Maksudnya cahaya itu bukan harus wajah terang. Orang wajah gelap, tapi dari senyumannya kelihatan cahaya iman dia. Nah, dia apa? Jadi hatinya gelap, wajahnya pun gelap. Sebagaimana hati itu bakal berdampak juga pada wajah. Anda lihat, kalau ada orang marah, wajah merah. Ada orang takut, wajah bisa pucat. Ada orang gembira, juga wajah bisa memerah. Nah, sebaliknya ada orang yang berbuat dosa, wajahnya sampai gelap seperti tertutup asap hitam. Kemudian rahimakumullah jami'an, penyakit, musibah, bencana ini juga karena dosa. Tapi di sana sebagaimana kami katakan, ada penyakit yang bukan karena dosa seperti yang dialami oleh para nabi, rasul, atau sebagian orang-orang yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Asyaddan nas bala'an humul anbiya, thummal amthal fal amthal." Orang yang cobaannya paling berat ada para nabi, kemudian orang setelahnya dan setelahnya. Nah, ini termasuk cobaan penyakit. Nabi SAW ketika demamnya itu disebutkan oleh sahabat yang menyentuh kulitnya Nabi, "Ya Rasulullah, innaka tu'ak." Ya Rasulullah, demam kamu tinggi sekali. Ajal. Kama yu'aku rajulani minkum. Aku kena demamku tinggi seperti panasnya dua dari kalian kalau merasakan demam. Menunjukkan apa?
Karena Nabi seorang Nabi, Nabi Muhammad seorang Nabi, demamnya berlipat-lipat dari sahabat. Cobaannya berlipat-lipat dari sahabat. Nah, demikian orang-orang yang setelahnya dan setelahnya, semakin kuat imannya, cobaannya semakin kuat. Cobaannya semakin kuat. Kemudian di sini kita juga sekali lagi nggak boleh menjazm ini sakitnya dia karena dosa, satu dosa ini. Kita menjazm dari jauh, nggak tahu apa yang ada di balik hati dia. Ya, nggak tahu ada apa yang di balik hati dia. Dan kita nggak boleh menjazm atau mengqata' seperti ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kita nggak boleh bicara sesuatu yang kita nggak miliki ilmunya. Ya, kita nggak boleh bicara sesuatu yang kita nggak miliki ilmunya. Bicara tentang Allah tanpa ilmu lebih-lebih. Sangat besar larangannya. Dan berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimallahu taala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dari ayat yang mulia ini dari kita mengikuti manusia yang kita nggak punya ilmu. Ya, mendeteksi manusia, terus dikejar itu manusia, data-datanya dikumpulin, padahal kita nggak punya ilmu tentang dia. Ya, aku melihat dia, aku mengira dia, aku mendengar dia, aku dengar kabar, aku mengetahui, padahal dia nggak tahu. Padahal dia nggak tahu. Dan masuklah dalam perkara apa? Kullu qaulin bila ilm. Akhirnya dia ngomong tanpa ilmu. Ya, wa ya'malul insan bima la ya'lam. Dan dia beramal dengan apa dia nggak ketahui. Yang dia nggak ketahui. Jadi nggak bisa kita langsung memvonis suudzon pada seseorang. Dia sakit pasti gara-gara ini, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Nah, perlu diketahui, Allah kasih penyakit, Allah kasih musibah kepada diri kita. Ya, musibah di sekitar kita, juga penyakit pada diri kita. Itu termasuk nggak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Termasuk orang sakit dengan takdirnya. Orang sakit dengan takdirnya. Dan tapi dengan itu, dengan kita nggak boleh suudzon. Kalau kita sakit, tapi kita harus muhasabah. Kenapa muhasabah? Sebagaimana tadi surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu katsir. Musibah yang menimpa kita itu karena apa? Tidak lain karena apa? Dosa kita, tangan kita. Ya, berikutnya apa? Wa ya'fu katsir. Allah mengampuni dosa begitu banyak. Kalau kita sakit gara-gara dosa, tak luput. Di sini Allah ya'fu katsir. Maka kita harus segera sadar, segera taubat, banyak istighfar. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ini sayyi'at kita, dosa kita tutup dengan semua kebaikan, termasuk kebaikan istighfar, kebaikan tobat, banyak infak sedekah, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, tinggalkan semua maksiat. Ini obat kita juga. Contoh, kita sholat secara nggak langsung juga kita mencegah diri kita dari penyakit. Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dengan sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita jauh dari keji dan mungkar, berarti jauh dari maksiat. Saat itu secara nggak langsung sebagai preventif kita biar kita nggak kena sakit. Allah juga berfirman, ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah dan induk dari zikir adalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran hati kita tenang. Secara nggak langsung kita dijauhkan dari penyakit perasaan al-awatif wal masyair seperti al-ghadab, marah, seperti al-gham wal hazan, sedih. Juga dijauhkan hati kita dari maksiat. Ketika hati kita tenang, kita nggak timbul apa? Al-wahsyah. Bainana wa bainan nas wa bainana wa bainallah. Nggak ada sifat liar kita kepada Allah, kita kepada manusia. Nah,
Fa Allah juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di bumi, di lautan, gara-gara siapa? Dosa manusia. Jadi termasuk bencana alam, mau tsunami-nya, mau buminya, yang longsornya, yang likuifaksinya, yang bumi ditenggelamkannya, semua itu apa? Karena manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Biar apa? Biar manusia ngerasa, tahu efek dari perbuatan mereka kembali ke mereka sendiri. Nah, liyudhiqahum. Namanya liyudhiqahum, biar mereka sadar, dikasih pelajaran, biar ingat. Nah, ini rahmatullah. Kemudian apa? La'allahum yarji'un. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya orang yang tinggal ya di daerah tersebut, ya mereka beriman, di kampung tersebut, desa tersebut, mereka beriman, mereka bertakwa. Lihat, gara-gara iman, gara-gara bertakwa, kami akan buka untuk mereka keberkahan dari langit, termasuk hujan. Yang tadinya berbuat syirik, mereka di zaman Nabi taubat, Allah turunkan hujan. Ya. Kemudian dari bumi, tumbuh-tumbuhan, rizq dari bumi yang Allah turunkan melalui hujan, kemudian berdampak kepada bumi. Nah, tapi apa? Mereka mendustakan hal ini, maka kami siksa mereka atas perbuatan mereka. Nah, ini juga contoh bahwasanya perbuatan taat ini akan membawa kebaikan. Maksiat sebaliknya akan Allah jadikan siksa dari perbuatan maksiat mereka. Dari perbuatan maksiat mereka. Dan dosa yang kita lakukan, imma dosa itu nampak atau tak nampak, ya Allah akan balas. Sebagaimana ya dalam surat Al-An'am ayat 120, "Wadharu dhahiral itsmi wa batinah, innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaktarifun." Ya, tadi di surat Al-A'raf ayat 96, sekarang surat Al-An'am ayat 120. Ya, mereka dibiarkan melakukan kerusakan, melakukan dosa, baik nampak ataupun disembunyikan. Ya, bahkan apa? Allah apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Mata kita yang khianat saja, ketika jalan di hadapan manusia, matanya seolah-olah mata-mata yang apa? Yang betul-betul jalan untuk lihat yang haram dunia nyata, langsung menundukkan, memalingkan. Kenapa? Ada teman-temannya. Lihat HP, ada yang haram, lewat, scroll. Kenapa? Ada manusia. Tapi ketika hanya dia dengan Allah semata yang tahu, mata dia berkhianat. Allah tahu. Nah, Allah bahkan tahu. Fa ini rahmatullah jami'an, ini semua maksiat ini akan menimbulkan dampak kepada kita. Sebagian kita sebutkan tadi, perbuatan maksiat kemudian ditimbulkan musibah dan penyakit, itu sebenarnya untuk menggugurkan dosa kita dan kebaikan untuk kita. Takdir buruk dari Allah berupa penyakit, ya jangan Anda bayangkan keburukan itu murni. Laisa li syarril mahad. Takdir buruk dari Allah untuk Anda, jangan Anda, mindset Anda, hadza syarrullah al-mahad. Ini murni keburukan dari Allah. Bukan. Takdir buruk dari Allah itu termasuk apa? Kebaikan kita. Buruk itu hanya di depan mata kita. Ya, buruk itu hanya di depan mata kita. Tapi ya, kalau kita perhatikan buruk, kalau kita ridho dan sabar, keburukan tersebut kebaikan untuk kita. Gugurin dosa kita, meringankan hisab kita, sampai kita menghadap Allah tanpa sedikit dosa. Tanpa sedikit dosa. Sebagaimana Anda perhatikan juga rahman wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang Anda benci dari takdir buruk Allah ini, ya, padahal itu baik untuk Anda. Baik untuk Anda. Ada orang disihir, takdir buruk, tapi itu baik untuk Anda. Gugurin dosa Anda. Ada orang di antaranya sakit, ya, dia sakit atau ada yang lama nggak dapat jodoh, ada dari keburukan ini ada kebaikan di sisi Allah yang disimpankan untuk dia. Dan boleh jadi Anda menyukai sesuatu, ya, suka harta banyak, mobil banyak, rumah banyak, ya, istri banyak, maunya istri terus. Baik, suka hal yang banyak. Ternyata apa? Boleh jadi apa yang Anda suka itu buruk bagi Anda. Buruk bagi Anda. Makanya selalu apa? Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan kasih dia cobaan. Termasuk alamat kebaikan. Jadi jangan suudzon ketika ada orang sakit dikasih cobaan, jangan suudzon terus. Karena kita nggak tahu. Karena Allah ingin mengingatkan dia, Allah ingin gugurin dosa dia, Allah ingin mengangkat derajat dia. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya balasan itu tergantung dari cobaan. Kalau cobaannya besar, balasannya besar. Ya, tapi dengan syarat ridho dan ikhlas. Kalau dia nggak ridho, nggak ikhlas, nggak sabar, dikasih takdir buruk dari Allah, nggak bakal gugurin dosa dia, bahkan menambah dosa dia. Kenapa? Kalau dia ridho, Allah ridho. Kalau dia marah, Allah tambah marah. Dikasih penyakit, tambah nggak ridho. Penyakitnya bakal diperparah, kesembuhannya bakal ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya nggak digugurin. Coba. Maka ini efek dari perbuatan dosa. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya dari Tirmidzi dihasan beliau dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi, "Idza aradallahu bi'abdi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya." Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, disegerakan balasannya di dunia. Anda perhatikan, kadang kita berbuat dosa, kita dianjurin istighfar. Ada perbuatan dosa yang diampuni oleh Allah tanpa dikasih iqab. Ada perbuatan dosa yang kita kemudian istighfar, berharap diampuni oleh Allah, tapi diiqab dulu sama Allah. Paham maksud saya? Disebutkan di antaranya para ulama, maksudnya istighfar, kita berharap dosa kita diampuni dan kita nggak diiqab. Itu maksudnya. Tapi kadang ada sebagian orang dosanya diampuni, tapi diiqab dulu. Kita masing-masing punya track record maksiat dan kejahatan kita. Kalau Anda tahu kemaksiatan saya, seandainya maksiat saya seperti aroma bau busuk yang menyengat, mungkin saya nggak keluar rumah. Saya takut. Bayangkan Anda juga seperti itu. Track record kita. Nah, kita sudah istighfar sama Allah. Makanya kita jangan setelah istighfar, taubat kepada Allah, sok pede. Alhamdulillah sudah diampuni. Kadang ada yang diampuni tapi diiqab dulu. Diiqab apa? Dengan dikasih penyakit. Dengan dikasih musibah. Dulu kami dapati di Yaman, ada pasien kami kena jantung koroner. Kamu ngerokok ya? Saya ngerokok. Itu berhenti ngerokok 30 tahun lalu. Masa saya kena jantung koronernya baru sekarang? Kata dokternya, iya. Kamu ngerokok 30 tahun lalu, sekarang jantung koroner masih bisa kena sekarang. Allah nggak lupa. Ternyata dosa yang telah lalu. Ngerokok kadang orang nggak mikir ini dosa. Kalau dosa, tunjukkan dalilnya. Mereka bilangnya seperti itu.
Kita lihat, memang rokok nggak ada di zaman Nabi. Tapi ada dalil istishab, cara istishab, ulama usul fiqh menarik dalil sesuatu nggak ada di zaman Nabi. Seperti apa? La dharar wa la dhirar, nggak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh bahayakan orang lain. Ternyata kata dokter, bahkan rokok membahayakan orang lain lebih bahaya daripada perokok aktif sendiri. Nah, kemudian Allah juga berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Kata dokter, rokok bisa membunuh walau pelan-pelan. Tapi kalau kita lihat, asap rokok gak sedahsyat efeknya daripada doa orang yang terdolimi. Ada ibu-ibu gendong si baby. Ada bapak-bapak, ibu-ibu juga di tempat ruang tunggu. Ya, yang satunya ngerokok. Si ibu-ibu ini bilang, Pak, ini banyak orang nih yang gak suka rokok. Saya punya baby, jangan ngerokok di sini. Saya datang awal di sini, Bu. Saya punya hak untuk merokok, kalian baru datang, silakan cari tempat yang lain. Bayangin kalau si orang yang terdolimi pada berdoa, Ya Rob, bungkam mulut dia ya Rob. Doa orang yang terdolimi, laisa bainahu wa bainallah hijab. Gak ada pembatas antara dia dengan Allah untuk apa? Dikabulkan. Spontan. Ini bahayanya lebih ngeri daripada asap rokok. Doa orang terdolimi. Nah, ini kadang perlu disentuh. Kadang orang teorinya dunia terus. Asap rokok berbahaya. Kenapa rokok di zaman dahulu? Seperti rokok apa? Namanya gusen. Gulung sendiri. Ya. Atau gulir dan lain sebagainya. Linting zaman dahulu. Kenapa? Karena tembakau 100% dilinting. Tembakau jadi herbal dulu untuk orang gangguan pencernaan. Ususnya dingin, pencernaannya lemah, pakai tembakau direbus. Ada kena lintah, pakai tembakau. Ngilangin bau mulut, pakai tembakau. Dulu, zaman sekarang, rokok, tembakonya hanya 1%. 7.000 isinya racun. Timbal, asap knalpot, ada di rokok. Wah subhanallah. Makanya fatwa orang di masa silam, dari mubah, makruh, naik haram, sesuai dengan tingkatan level rokok yang membahayakan tubuhnya. Dokter dan para ulama kerjasama. Oh, ternyata seperti ini. Nah, makanya ini lebih bahaya. Kadang kita melihat apa? Asap rokok, ini, itu, kandungannya ini. Tapi ada yang lebih bahaya. Dosa orang yang terdolimi. Ini, sentuh perkara-perkara seperti ini. Orang penyakit kadang sakit karena dosa. Nah, rahimahumullah. Makanya kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajalalahu al-uquba fid dunya, disegerakan efeknya di dunia. Untuk apa? Gugurin dosanya. Itu, untuk gugurin dosanya. Jadi dia minta ampun, sudah istighfar, tetap ternyata ada sebagian orang yang dia sudah minta istighfar, diampuni oleh Allah melalui apa? Iqab dari maksiat. Seperti apa? Kadang penyakit-penyakit yang bermunculan karena syirik, karena makan uang haram, ya, dan karena dosa dan maksiat. Wa idza aradallahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka anhu bidzambih hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan Allah kalau menginginkan keburukan kepada seorang hamba, ditahan dulu efek dari maksiat tadi. Sampai kapan? Sampai numpuk hari kiamat. Nah, ini efeknya. Nah, makanya di antaranya yang menunjukkan kadang dosa berdampak maksiat, Allah berfirman jazaa'u wifaqa, menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Kadang ada orang berbuat amalan, satu amalan dikasih balasan, termasuk balasannya penyakit, balasannya yang cocok dengan maksiatnya. Nah, walaupun kita tidak boleh menjazm, mengkopak, ya, nggak boleh. Ini apa? Maksiat berdampak, dikasih iqab. Iqab yang cocok untuk perbuatan maksiat dia. Walaupun tidak menjazm, itu harus penyakit, maksiat tertentu, menimbulkan penyakit, pasti penyakitnya ini. Nggak menjazm. Tapi, lihat dosa. Kami dapati, ada anak muda, candu film porno 16 tahun. Dari usia 11 tahun, sudah candu film porno. 16 tahun candu, setelah itu dia kena penyakit schizofren, gila. Selama 10 tahun. Ustadz, saya ini sudah capek minum obat gila 10 tahun. Ini saya ngomong sama Ustadz pas lagi sadar, kata dia. Kemudian saya capek marahin bentak ibu saya.
Kenapa kamu kok bisa ini? Saya akui, 16 tahun dia candu film porno, kata dia. Dan dokter juga meneliti, ternyata scroll film porno bikin gangguan jiwa. Nah, wa subhanallah, ada yang juga sakit keguguran, wanita keguguran, 3 kali keguguran. Teman-temannya pada datang, mbak, sudah diingetin sama Allah 3 kali kamu keguguran, kamu kerja di kantor riba. Akhirnya sadar, keluar hamil, langsung hamil. Nah, ada yang karena kesyirikan, sudah kita sampaikan yang telah lalu. Sebagai endingnya, sedikit saya ingin tulis di papan tulis. Nah, sudah berapa kali papan tulis keluar tapi nggak dipakai. Kita lihat ya, sudah kita jelaskan di musibah. Musibah tak luput dari dosa. Musibah bisa berupa apa? Penyakit. Bisa berupa apa? Bencana. Mau bencana alam, mau bencana rumah tangga retak, rusak, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita perhatikan juga dari firman Allah tadi, wa musibah dikum ya'fu an katsir. Dosa. Bahar juga sama. Hanya bumi dan lautan dosa. Sekarang Anda lihat ya, kita perhatikan, jadi dari teori ini masuk bencana, katakan punya teorinya gempa bumi lah, karena ya yang tanah longsor ya, yang juga gempa bumi ya. Kemudian ada penyakit ada masalah mandul ya, yang ada apa? Kita jangan terfokus dengan teori dunia saja, tapi teori apa? Maknawi terkait akhirat, terkait dosa dan iman juga perlu kita rabah. Perlu kita rabah. Ini contoh cancer. Tak lupa dengan kaidah zala as-sabab zala al-musabbab. Kalau sebab hilang, bencana dan penyakit termasuk sebab apa akibat? Termasuk akibat. Ini termasuk akibat. Ini juga termasuk akibat. Di sini kita harus apa? Memperhatikan sebab. Di antaranya tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru." Allah merubah kondisi satu kaum. Allah nggak akan merubah kondisi satu kaum sampai kaum itu merubah kondisi mereka. Saya sebutkan ayat bukan untuk berdalil. Kadang tadabbur para ulama masa silam, ahli pengobat. Al-Quran jadi konsep ilmu pengobatan, ya. Kadang bukan untuk berdalil, jangan salah paham. Ya, hanya untuk contoh, ada orang punya penyakit panas. Di sini aja, kanker ada panas ada dingin dalam teori. Ini kankernya panas. Kanker sebab apa akibat? Nah, anamnesa, pola makannya ya, pola pikirnya dan sebagainya, terus kayak ada wanita kena CA rahim, ada kanker tulang, ada payudara, ada yang kanker usus, ada yang kanker otak, ada kanker liver, ada
ketemu ternyata ada yang dari ternyata banyak amarah dan dendam. Kemudian sudah amarah dendam, orangnya sendiri tipenya anget, alisnya emosi meledak-ledak, gampang marah, emosi tubuhnya, kemudian ditambah hobi makan minumnya panas, sampai timbul kankernya panas. Lah ini amarahnya apa? Ternyata contoh amarah sering kami dapati, dendam, marah suami. Hanya contoh. Tapi ini, makanya ternyata sebab yang dominan di sini ini adalah hilang. Kalau Anda fokus kepada akibat, lihat sampai ini payudara diamputasi, mastektomi, rahim histeri, pindah, tambah, kanker otak, mau diangkat otaknya. Kan akibat, hilangkan sebab. Ini sebabnya di sini. Sudah berwaktu likulli da'in dawa. Hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim. Penyakit pasti ada obatnya. Ya, wa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidnillah. Penyakit pasti kalau sama penyakit sama sebab. Ulama di masa silam, ahli pengobat mengatakan seseorang sudah terjatuh dalam kebodohan fil ghoba, bodoh kalau dia fokus kepada penyakit tak menghilangkan sebab. Ini ada dokter sudah kanker tulang, kanker darah. Terus kami tanya, ada nggak Bu kanker yang mendahulunya? Ada, kanker tiroid sama kanker rahim. Pertanyaan terakhir Bu, Ibu ada dendam sama suami? Kena di sini. Saya pola makan sudah dijaga, saya rajin olahraga, nama saya masih kena kanker ini. Dendam. Padahal surganya wanita sabar sama suami. Kalau laki-laki surganya di luar banyak. Sholat 5 waktu ke masjid, di luar membantu saudaranya. Kalau ada panggilan jihad dia keluar. Wanita cuma di rumah, surganya di rumah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Fanduri aina anti minhu." Ketika ada sahabiah baru menikah, lihatlah dirimu, di mana posisi kamu pada suamimu. Huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu surga bagimu, neraka bagimu. Tadi malam ini kaum wanita dikumpulin nasihat ini. Ibu sering bentak suami ya. Ibu marah sama suami ya. Ibu sering ini. Alhamdulillah dulu sekarang udah tobat. Alhamdulillah sudah merilis sembuh. Makanya Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah. Setan bakal membisikkan kaum wanita untuk gampang marah kepada suami, melotot sama suami, nyolot sama suami, chatting selalu ngancem suami. Disalah-salahin terus. Padahal siapa yang nyiapin rumah untuk Anda? Suami. Yang ngasih nafkah untuk Anda? Suami. Suami di luar naik motor kehujanan, kepanasan, makan nasi kucing, makan nasi bungkus, dia diem. Microslip, naik motor, hampir nubruk, dia diem, gak cerita ke istrinya. Tahu-tahu yang penting istrinya nyaman, makan, minum, di bawah teduhan, gak ada yang ganggu, itulah suami. Makanya suami jarang sakit, dia enjoy di luar. Tahu-taunya telah meninggal dunia Bapak pulang. Istri Masya Allah sakit, sering sakit, tapi usianya panjang. Hanya usia panjang. Nah,
Dia banyak keluh kesah, sering sakit. Kalau Anda ingin sehat, jangan banyak keluh kesah, jangan banyak kufur nikmat, jangan banyak minta cerai. Kalau ada ibu-ibu berani minta cerai, tunggu saatnya Allah akan ceraikan dengan cara yang menyakitkan, termasuk iqab. Karena Nabi SAW sudah bersabda, "Man talabat talaq min ghairi kunhu lam yara rahatal jannah." Barang siapa minta cerai tanpa alasan syar'i, dia nggak bisa mencium bau surga. Nabi sudah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartu an-nisa li antas juda li zaujiha." Kalau aku diperbolehkan, kata Nabi, diperbolehkan oleh Allah untuk memerintah seseorang bersujud kepada orang lain, aku akan perintah istri bersujud kepada suami. Nabi juga bersabda, "Qatalakillah." Ketika ada suami yang didolimi, suami di dunia, bidadari mendoakan, "Binasalah kalian wahai istri di dunia." Kenapa saya wasiat yang gini, penutup kajian kita ini? Karena banyak sekali wanita sakit gara-gara kufur nikmat dan berani sama suami. Padahal surganya di sini. Ya, mereka dikuasai sombong, merasa bisa punya pekerjaan sendiri. Hati-hati. Padahal surga di sini. Bayangkan Nabi SAW bersabda, ya, idza sholatil mar'atu khamsa. Kalau wanita sudah sholat 5 waktunya, wa shaumat syahra, sudah puasa Ramadan. Sholat cuma 5 waktu, puasanya puasa wajib doang Ramadan. Wa hasanat farja, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at ba'lah, dan dia taat sama suaminya. Ini yang paling berat, yang terakhir. Dakhalat jannah haitsu sya'at, padahal sudah ditawarkan masuk surga dimanapun kau ingin mau masuk. Nabi juga bersabda, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahlil jannah." Maukah kalian ku beritahu istri kalian yang bakal menjadi penghuni surga? Al-wadud, istri sayang sama suami. Ngakunya sayang, tapi hanya di status. Pulang rumah dibentak tuh suami. Sayang hanya di medsos, gombal, naik motor, mesra, peluk-pelukan, sampai rumah bentak. Nah, ini sering terjadi. Al-wadud, mau jalan-jalan, tangannya pegang-pegang, minta tolong di video dari belakang. Ya, ini udah gombal, udah bau lagi. Nah, wa subhanallah apa? Al-wadud, istri yang sayang sama suami. Sayang kok dicela, sayang kok digibahi, sayang kok disebarkan aibnya melalui status. Kemudian al-walud, istri yang bisa apa? Punya banyak anak, suaminya dari dia. Lah ini apa? Nikah, syaratnya apa? Child free. Anaknya mana? Boneka. Nah, ada yang mensyaratkan anak cukup 2 aja kalau mau nikah sama aku. Ya, mending aku cari wanita lain. Ya. Nah, kalau syarat-syarat seperti ini apa? Ini sudah setan. Teman kami, seorang ustadz di salah satu daerah Sumatera, dia punya mindset untuk mengalahkan setan. Setan bakal menakuti Anda dengan punya banyak anak, susah sekolah. Ustadz ini bilang, ingat ini bisikan setan. Asyaiton ya'idukumul faqr. Setan akan membisikkan, menampakkan depan pelupuk mata, itu kemiskinan. Akhirnya ustadz ini sama istrinya punya tekad, punya anak banyak. Punya 19 anak. Si ustadznya Masya Allah dibuka pintu rezekinya. Sampai punya 7 toko. Punya toko alkes, toko herbal, ya resto padang. Wah, banyak. Masya Allah. Kalau kajian, maaf nggak terima amplop, rezeki sudah banyak. Ya, jadi kalau ada ustadz kerja jangan dicela. Ustadz kerja dicela, nggak kerja dicela. Terus kapan jadi ustadz? Nah, wah subhanallah. Berikutnya, ustadz ini ternyata dia cerita, istri saya dari hampir 60 tahun usianya, 50 tahun ke atas. Tapi kalau dia duduk sama ummahat yang lainnya, akhwat-akhwatnya bilang kayak usia 30 tahun. Ternyata dengan dia sering lahir, hormonnya terus kerja. Syaratnya jadi wanita, jangan banyak keluh kesah, punya banyak anak. Nah, ridho. Nah, ini rahasianya diantaranya. Wah, kemudian al-aud, istri yang bisa mendatangkan manfaat kepada suami, nggak pernah nolak ajakan suami di malam hari. Tadi malam kami dapati suami curhat, Ustadz, saya dalam 1 tahun mungkin hanya sekali bisa diperbolehkan mendatangi istri saya. Mubadir pak, wis ganteng, sugih, nggak dipakai. Subhanallah, Allah mubadir. Kalau saya pak nggak bisa. Ima cerai, ima nambah. Saya takut rumah tangga rusak, nambah diem-diem. Saya tahu ketahuan Ustadz, ya nambah nikah sama wanita dari kalangan jin. Ulama khilaf ya, antara boleh dan nggak boleh.
Syekh Mukbil membolehkan, muridnya nggak membolehkan, khilaf. Kenapa? Nggak ada nas yang melarang khusus. Tapi saya nggak ngajari ya. Yang betul jangan. Nikah manusia dengan manusia, itu hukum asal. Ini rahmatullah jami'an. Berikutnya apa? Al-aud. Suami yang istri bisa mendatangkan manfaat. Gara-gara si wanita ini, laki-lakinya jadi taat. Pandangannya jadi tunduk. Jauh dari maksiat. Semakin rajin sholat malam, rajin ibadah, keluar kerja mencari nafkah, dan keluar beribadah, semangat, gara-gara istrinya, Masya Allah. Yang terakhir, allati idza dzulimat, kalau wanita ini didolimi oleh suaminya, didolimi loh ya. Qalat, justru wanita ini berkata, hadza yadi, ini tanganku, kedua tanganku, fawqa yadik la ashurhuntan hatta tarda. Ini tanganku, kau kasih kepada tanganmu, silakan, mau kau pukul diriku silakan. Yang penting aku nggak akan bisa tidur, nggak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho denganku. Padahal wanitanya didolimi. Dalam riwayat, kalau wanita yang mendolimi suaminya, kemudian dia berkata, hada yadi, ini tanganku, silakan kau apakan, aku yang salah, kau apakan diriku. Ada nggak istri Anda yang seperti ini? Ada nggak? Ada, tapi ngimpi dulu. Nah, barakallahu. Semoga istri kita jadi seperti istri yang solehah seperti ini semua ya. Bapak yakin masih sabar di sini? Bentar lagi saya masih ke Banyumas nih. Lanjut. Kalau Bapak sabar, saya baca ini pertanyaan. Kalau nggak sabar, kita tutup majelisnya. Pertanyaan dijawab di lain kesempatan. Gimana Pak? Lanjut apa terus? Karena nggak ada pilihan lain. Apa maksiat yang dilakukan anak-anak sekarang bisa karena dulunya orang tuanya pernah berbuat maksiat, dan asalnya kita yang berbuat maksiat, kita yang kena dampak. Tapi ada maksiat yang berdampak kepada anak cucu, yaitu apa? Kesyirikan. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum apa? Rahaqa. Dan dahulu ada laki-laki dari kalangan manusia minta tolong, minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Jin gak akan bisa memberikan pertolongan untuk Anda, kecuali hanya sedikit. Tapi mereka hanya akan menyerang diri Anda, membuat Anda lelah. Lihat, kami dapati berkali-kali, bukan sekali dua kali. Laki dan wanita datang, mengeluhkan kansernya, mengeluhkan TBC-nya, mengeluhkan sakitnya yang parah, stroke-nya. Ujung-ujung kami tanya, Bapak ada rawat ritual nggak? Sambil nangis dia jawab, Tat, saya pasang susuk di dagu. Untuk apa Pak? Biar saya kalau ngomong dulu, saya bisa punya wibawa. Orang langsung tunduk. Saya punya susuk di pipi. Kalau orang lihat saya, orang bisa terpukau. Saya punya susuk di mata. Kalau saya melihat orang, dia langsung takut. Di akhir hayat, diserang sama jin yang tadi dimintai tolong sama dia. Dia pertama capek bayar tumbal. Harus ada tumbal yang akad untuk dia sama jin. Berikutnya, dia diserang sama jin. Sampai akhir hayatnya dibikin matinya susah. Belum lagi istrinya kadang diserang, anaknya diserang, cucunya diserang. Dan jin yang nyerang, wallahu a'lam bishawab, tanpa kita nisbatkan agama. Tapi apa? Tak menutup kemungkinan. Jinnya kan muamalahnya cuma satu jin. Satu jin saja, usianya bisa ratusan tahun. Apalagi jinnya nggak ikut KB. Jumlahnya banyak banget. Nah, ini bakal nyerang dia, anak cucunya. Sampai kapan kita nggak tahu. Yang jadi tumbal berapa. Nah, surat Al-Ankabut ayat 41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Permisalan orang yang mengambil kepada selain Allah pelindung itu seperti apa? Kita menjadikan rumah laba-laba tempat berlindungnya kita. Jadi lemah banget. Kita minta tolong kepada jin, itu lemah banget. Nggak bisa ngelindungin panas, hujan, angin, gangguan binatang lain, gangguan hewan lain. Allah sampai sebutkan rumah yang paling lemah, rumahnya laba-laba. Allah menciptakan semua makhluknya, dan Allah kabarkan rumah makhluk yang paling lemah. Itu dari sisi
dalil agama. Adapun dari sisi tadabbur ahli hewan, ternyata bukan hanya rumahnya lemah, kekerabatannya sangat lemah. Si pejantan sebelum kawin sama betina, maharnya si pejantan harus bikin rumah. Setelah bikin rumah, kawin, kemudian betinanya bunting, si pejantannya alias suaminya dibunuh sama istrinya sendiri. Setelah betinanya punya anak, anaknya sudah gede-gede, anaknya rame-rame bunuh ibunya sendiri. Sama kalau kita minta tolong sama jin, hakikatnya lemah. Berikutnya, jin bakal nyerang kita, bunuh kita, menyalahkan kita, anak kita, cucu kita. Ini dikenal jin nasab. Jin nasab nggak ada dalam istilah syariat, tapi hanya dari tadabbur saja. Ya, ternyata ada serangan seperti ini. Jin yang sudah ada ikatan akad, ya, dengan dulu kakek monyong, ya, kakek moyang, misalkan. Kemudian berikutnya belum lagi korinnya, belum lagi belum lagi setannya, keumuman setannya. Anak saya umur 7 tahun, matanya sudah -4. Info dokter karena keturunan. Obat terapi apa untuk mata anak saya? Iya, lihat dulu apakah ada efek HP. Ya. Zaman dulu anak kecil jarang ada yang pakai kacamata. Kenapa? Sering lari-lari, loncat-loncat, ya, main karet, loncat sama temennya, ya. Lebih sehat, aliran darah ke mata. Zaman sekarang makan minuman instan, duduk terus, jarang olahraga, ya, matanya disibukkan lihat, scroll, kejiwaannya kena tantrum, fisiknya juga kena, matanya juga kena. Jadi obatnya pertama stop lihat HP. Stop dulu lihat HP. Kalau mau lihat HP dikasih waktu, misalkan setengah jam, 1 hari. Itu pun dipantau. Ya. Kemudian ajak dia sering loncat, olahraga. Konsumsi konsumsi makanan yang bagus untuk mata. Ya. Ima wortel, ima juga kasih mata ikan, ya. Juga diantaranya jauhi makanan yang mengentalkan darah. Karena mata ketika akomodasi cembung cekung itu butuh peredaran darah. Ketika darahnya kotor, kental, pekat, jadi terhambat ketika dibutuhkan. Bagaimana cara mengobati penyakit komplikasi seperti gangguan fungsi ginjal atau batu ginjal, asam urat, pegel linu, kebas? Ini ciri-ciri darah kental semua. Ya, ciri-ciri darah kental karena ada batu ginjalnya. Kemungkinan besar dia kentalnya karena makanan panas. Ini si penanya ini bakal saya tanya kepada si penanya, Bapak sering makan gorengan nggak? Suka kambing, ayam, bebek? Ya, Bapak suka minum jahe? Bapak suka ngopi? Ya, Bapak suka makan sambal? Bapak suka makan mie ayam dan bakso? Bapak kurang minum air? Bapak kurang sayur warna cerah? Bapak suka bayam, kangkung, daun singkong? Ya, Bapak nanti masih tambah lagi, Bapak sering marah apa enggak? Kenapa? Emosi berdampak ginjal tambah kering. Bukan hanya ginjal, gara-gara emosi juga cairan sendi pun ikut kering. Nah, jadi paling enak hidup di muka bumi biar sehat. Enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Makanan apa buat menghilangkan lemak di hati? Apakah kista dalam ginjal berubah? Ini satu paket, lemak hati sama kista ginjal. Pola makannya dibenerin aja. Kemudian bantu olahraga. Anak mempunyai anak yang apabila diajak bicara atau disuruh sholat marah. Ini sering lihat HP. Coba lihat HP dari Isya sampai setengah 12 malam. Ada habis Isya sampai Fajar. Ketika kami ruqyah, matanya pada ke tengah. Kenapa? Setan masuk lewat HP. Kelalaian, maksiat. Ya. Jadi setan gepenglah yang menyebabkan anak Anda marah. Ya. Ada teman kerja anak kena anxiety. Bagaimana caranya agar dapat lepas dari pengobatan dengan psikiater? Anxiety, panic attack, ya, juga depersonalisasi, ADHD, OCD, bipolar, paranoid, halusinasi. Ini rata-rata karena lemahnya ikatan batin dia dengan Allah. Dia jarang menyentuh Al-Quran untuk memahami artinya. Nah, banyak yang baca Al-Quran. Saat dia, dan orang yang anxiety rata-rata yang kenal siapa? Orang tipe dingin. Orang tipe dingin gampang was-was.
Jadi buang was-wasnya, lawan terus was-wasnya. Kemudian sering ikut kajian, sering baca Al-Quran, ya jauhi semua maksiat. Kemudian zikir pagi dan sore. Kemudian di antaranya apa? Datangi, kalau Anda tipe dingin, datangi makanan yang panas-panas. Datangi makanan yang panas-panas. Dilawankan. Bagaimana caranya agar kita fokus untuk rutin dalam membaca, mempelajari Al-Quran? Anda lazimkan diri Anda paksakan diri Anda untuk rajin baca Al-Quran tanpa menisbatkan sunnah. Kadang kami gunakan Al-Quran sebagai terapi, istishfa' bil Quran. Contoh, baca surat Al-Baqarah tiap hari. Ya, di antaranya tadabbur. Sabda Nabi SAW, inna syaitana la yadkhulu baitan yukra'u fihi al-Baqarah. Setan gak akan masuk di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Termasuk biar tubuh kita gak jadi rumahnya setan. Nah, termasuk kita gunakan cara apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan pagi sore, tapi dirutinkan. Misalkan baca 1 halaman, 2 halaman sama artinya. Tadabburi maknanya. Terus nanti berapa jam lagi, lanjutin 2 halaman sama artinya. Lanjut lagi berapa jam lagi. Hanya untuk melazimkan diri kita. Ya, bukan berarti ini termasuk ibadah yang mengada-ngada. Hanya jadikan apa? Al-Quran sebagai obat terapi, sebagaimana kita minum obat. Kalau kita baca Al-Quran nggak tahu artinya, bagaimana hati bakal bergetar, kulit bakal merinding. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Quran ke gunung, gunung itu bakal tunduk, gunung itu bakal hancur terbelah. Itu permisalan bagi mereka yang mau berpikir. Sekarang bagaimana penyakit kanker kita bakal terbelah dan hancur kalau kita nggak tahu artinya? Fahami artinya. Ya, bagaimana Anda dapati Anda istri yang wataknya keras, atau suami mengeluhkan suami wataknya keras, tapi dia baca Al-Quran nggak tahu artinya. Anda menterapi anak-anak yang autis, hiperaktif. Dia nggak tahu artinya. Anda bacakan, itu pun berdampak. Apalagi kalau dibaca artinya. Nah, subhanallah, anak autis, hiperaktif, subhanallah. Berkali-kali kami coba pakai terapi Al-Quran, dibacakan surat Al-Baqarah, kadang ditambah surat Al-Imran, baru 2 pekan. Anak usia 4 tahun, speech delay. Bahkan nggak bisa ngomong, bapak ibu nggak bisa ngomong. Hanya main, lari-lari, teriak-teriak gitu aja. Wah, dengan izin Allah, karena dia kebetulan tipenya dingin, ya, tipenya pas, tipe yang dingin, ya, kita jadikan apa? Makan pilihannya, buahnya, cemilannya, kurma sama kismis. Sama baca Al-Quran, bapak ibunya baca Al-Quran gantian, kata ibunya, ambil mantau tiap hari. Kok tiba-tiba setiap hari ada kata-kata ucapan yang sebelumnya nggak pernah diucapkan, subhanallah. Ya, kadang kita nggak yakin dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Anda nggak mau praktekin. Anda nggak mau mulai apa? Untuk berusaha sembuh dengan Al-Quran. Nggak pede. Dipikir obat itu harus ada yang diminum. Dipikir obat itu harus ada yang dikompres. Ternyata ada yang dibaca, didengerin, masuk ke dalam hati. Herbal makanan apa yang harus konsumsi ketika hasil check up gula di atas 230, kolesterol di atas 200, tensi 150. Apakah pola tidur bisa mengaruh? Anda kalau sering begadang, ini semua bakal naik semua. Bukan hanya ini, emosi bakal sering meledak. Kalau Anda sering begadang, besok harinya sering tengkar. Kenapa? Karena malamnya jarang tidur. Kenapa kolesterol naik? Karena pencernaan lemah, gara-gara sering begadang. Ya, pencernaan lemah. Pankreas pun lemah, gula darah juga bisa naik, bisa. Dari apa? Makanya Nabi mencontohkan tidur di awal malam. Sholat malam itu bukan begadang. Yang begadang nggak dianjurin di awal malam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, ada juga yang karena stres, amarah, tensi naik, ini naik. Nah, jadi Anda perlu gali apa penyebabnya dari tinggi Anda. Apakah penyakit yang itu termasuk penyakit hati? Iya, penyakit hati. Nah, dan dia apa? Sudah diserang termasuk serangan jin. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini tadabbur ayat ini. Bertanya, saya ingin sekali punya tubuh karena fisik saya sangat kurus dan berjerawat. Kurus tapi berjerawat. Alhamdulillah saya sehat dan tidak ada keluhan penyakit yang serius. Ya.
Ini kayaknya perlu diraba non medis juga. Ya, perlu diraba non medis. Pertama perlu digali juga emosinya gimana. Orang kurus jerawat bakal ke arah panas. Sisa belakangnya panas lembab apa panas kering? Kalau kurus itu harusnya panas kering. Kalau berjerawat biasanya panas lembab. Lah ini kok panas ketemu di panasnya tapi belakangnya enggak ketemu. Nah, tanya pertanyaan, ibu sering mimpi buruk apa enggak? Nah, juga ada masalah psikis enggak? Sering timbul ketakutan atau sebaliknya marah berlebihan? Saya nikah sudah 2 tahun. Setelah diperiksa, istri saya divonis PCOS, sel telur mengecil dan gangguan hormon. Akibatnya haidnya enggak lancar. Anda perlu lihat istri Anda tipe dingin apa tipe panas, lembab apa kering. Dari sisi rahim. Kalau dari sisi haid nggak lancar, masuk ilmu fikih yang dibahas Imam Ahmad. Dia membahas ilmu tentang haid dan nifas selama 9 tahun. Sampai beliau, kata beliau sendiri, beliau menguasai tentang haid dan nifas setelah 9 tahun. Sampai beliau Imam Ahmad dijuluki imamnya haid. Iya, karena saking ahlinya. Sampai beliau mengatakan, aku menguasai ilmu tentang haid dan nifas, tapi aku tidak menguasai perasaan wanita. Ini Imam Ahmad. Wah, Imam Ahmad juga berkata, 20 tahun aku menikah dengan istriku, nggak pernah kami bertengkar. Nah, ini beliau nggak tahu perasaan wanita. Ya, pertengkaran wanita, suami istri. Berikutnya dari sisi rahim, sifat rahim dibahas oleh Abdul Hasan Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni, yang meninggal pada tahun sekitar 400 Hijriah. Kalau istri haidnya nggak lancar, haidnya cuma 2 hari, 3 hari, ada kemungkinan rahimnya dingin. Kalau dia orangnya baperan, menarik diri, ini tipenya dingin. Dia pegang kulitnya, tubuhnya dingin. Hobi makanannya dingin, dia bakal dingin. Kalau haidnya dia 2 hari, 3 hari, haid berhenti, tapi haid lagi berkepanjangan. Atau haidnya 15 hari langsung. Ini tipe panas. Dia pegang kulitnya panas, hobi makanannya panas, dan dia gampang marah. Kalau dia banyak sering keputihan, berarti rahimnya lembab. Kalau dia rahimnya kering, ciri-cirinya permisi akramukumullah, setiap hubungan suami istri dia merasakan ada perlecetan, berarti rahimnya kering. Nah, dan ini pengaruh dengan makanan dan pengaruh kepada psikis. Dan berikutnya perlu ditegakkan juga ada faktor non medisnya apa enggak. Karena ada yang suami istri, ada riwayat bapak atau kakeknya melakukan ritual, ini anaknya juga susah hamil. Yang nikah setelah nikah susah hamil. Ini juga sering dapati. Muncul ovarium mengecil, tuba falopi menyempit, juga timbul ada yang sampai ada kasus misalkan infeksi virus, bakteri dan sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan, dari keburukan syaitan dan jin nasabnya. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.